pimpinan padepokan ini? Ya, saya suka ngisi padasan sama itu kolam buat mandi sama ngambil wudhu. Gak usah banyak bicara, Paman. Jadi Paman pimpinan pemberontak? Hah? Jadi ini? Ini? Enggak dong. Hah? Tadi Paman? Ya enggak. Lu jangan. Lu jangan ngaku pimpinan mengaku. Lagu-lagu mengaku pimpinan lo. Siapa? Pergi dong. Maaf, pergi kamu. Paman, saya mencari pimpinan padepokan ini. Siapa pemimpinnya? Saya. Terus saya siapa? Bapak aku. Lu tanya yang ngajak berantem apa yang ngajak baik-baik? Siapa? Saya jangan Kok abang kami ini sih udah nggak mulu? Paman. Siapa, Paman? Mau berantem? Ya, saya mau menumpas para pemberontak-pemberontak. Pak, kalau mau numpas berarti di sini tidak ada tikus. Numpas. Itu beda lagi, Paman. Mau ngajak apa? Saya ngajak berkelahi. Berkelahi. Saya ngajak berantem, Paman. Ajak berantem. Ya, Sekarang. Jangan. Lu kayak berani aja. Lu nggak tahu waktu. Jangan apaan sih? Jangan, kau nikahnya jangan. Jangan ke depan. Lu udah tahu jangan. Hei! Pak Guru. Paman, Iya. saya ingin bertemu dengan pimpinan padepokan ini. Saya pimpinannya. Oh, Paman. Jadi Paman pemimpin para pemberontak di kerajaan ini. Berontak. Ya, pemberontak yang mengacau negeri pun sama. Paman? Orang itu. Siapa? Orang. Oh, orang itu gua pemberontak. Nyeyel. Buat ribut. Salah dia. Dia udah duduk gitu. Satu sama lain, nggak ada hal yang nggak bisa diselesain. Ya tolong semuanya teman-teman, ya cukup pecah di perut, jangan sampai pecah di mulut, apalagi pecah di media sosial. Ini berulang kali saya omongin supaya cukup kita aja yang tahu di boroknya kita, jangan sampai keluar. Ya mudah-mudahan kita nggak punya borok masing-masing. Jadi tolong satu jaga kekompakan kita, keberagaman kita. Kuat kita, silaturahmi kita, mudah-mudahan kita berkah semuanya itu aja. Sekali lagi teman-teman, mohon maaf kalau hari ini kurang memadai segala sesuatu, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Nanti Bang Bejo dikoordinir lagi untuk waktu berikutnya supaya change-nya bisa komen satu dengan yang lainnya supaya bisa ini ya bisa apa namanya bisa kompak lagi ya. Itu aja, silakan Bang Mul bisa menuangkan untuk Bapak. Pi, aneh mau jawab nih, mau nanya. Ya emang Irfan pasti kalau nanya ada jawaban. Pi, Beranak di mana sih? nanya emosi dulu kan aneh. Emosi. Ngapain? Nanya itu katanya si Cing Bubil. Oh, Bubil, Madit. Oh, ngapain? aduh, madit banget dia orang nih. Medit, itu medit lain. Mana Madit? Yang marah-marah mulu. Dia terlanjur kaya, musyawarah. Iya. Madit musyawarah. Oh, jadi tadi kan dia nggak ngomong apa-apa itu ya. Nggak ngomong apa-apa maksudnya. Dia ngomong. Maksudnya gitu, Pi. Oh. Kalau apa lebih baik pecah di perut daripada pecah di mulut. Itu peribahasa. Jadi kalau daripada lo omongin ke orang-orang, mendingan lo tahan. Daripada ke omongan keluar, mendingan diem aja biar pecah di perut. Meledak mulut lo. Omongan. Loh, Emang lu dalam petasan. Lah kok pecah di sini kok berantakan usus lo berantakan. Itu peribahasa. Lu ngerti nggak peribahasa? Daripada lo omongin, diem aja biar pecah di perut. Biar paham lo. Nah sekarang lo paham nggak kalau udah pecah apa enggaknya kan nggak tahu. Bukan pecah di perut. Susah ngomong yang begini nih. Ya gimana ya? Itu jelasinnya kurang terang, Pi. Daripada lu ngomong ngantur, Ngantur. mendingan lu diem aja, tahan, biarin pecah di perut. Tuh.
Maksudnya jangan lu sebar luasin tuh omongan. Tahan aja biar kita yang tahu, biar jadi perut. Biar susah aja tahu gitu ya. Orang lain bilang gitu kan. Ya lu tanya aja tuh Ucus deh, dia tahu apa enggak? Enggak, supaya masalahnya gini, ini permasalahannya harus orang paham nih. Iya. Ya kan? Dan sampai maksudnya apa sih? Gitu kan? Maksudnya tuh omongan yang nggak baik, jangan lu sebar-sebar, biar aja lu tahan, biar pecah di perut. Nanti itu omongan nggak sakit. Ya enggak masalah. Ya, lu omongan nggak baik, tapi ngomong itu nggak sakit. Iya. Paham bro? Enggak dong. Lu nggak paham ngapain lu nanya? Gue capek banget gue jelasin. Oh, baru itu tuh paham. Ya, iya. Berarti kalau kita ada sesuatu, Jangan ada ngomongin. unek-unek, jangan ngomongin sama orang. Biar aja lu tahan, biar pecah Tahan perut. di sini. Biar dia pecah di perut. Biarin dia ngomong di perut aja deh, Oh, gitu kan? biarin deh. Biarin ya udah kita jangan ada Iya. Nanti kan lo enggak dong. Sabo doa. Nggak ngerti. Oh, berarti gitu ya? Iya. Oh, baru tahu biasa ya begitu. Kalau besar pasak daripada tiang. Itu pendapatan sama pengeluaran lebih gede pengeluaran. Besar pasak daripada tiang. Pendapatan lu 100, pengeluaran lu 300. Yang nombokin siapa? Nggak masalah nombokin. Ini peribahasa yang lu tanya. Lebih besar pasak daripada tiang. Pendapatan lu 200, pengeluaran lu 400. Itu lebih besar pasak daripada tiang. Jadi berarti orang dia nggak bisa ini, nggak bisa membangun ya. Harusnya kan besok bapak tiang, harusnya kan besaran tiang ya. Makanya dulu lu lagi muda sekolah, jadi lu tua nggak tolong-tolong banget. Ya kan makanya gue nanya maaf orang yang lebih tahu. Iya, dengan pertanyaan lu itu nih gue yang tadi udah pinter jadi bego. Jadi masuk Lebih besar pasak daripada tiang, pendapatan lu 200, pengeluaran lu 400. Jadi lebih besar pasak daripada tiang. Wah, begitu. Berarti gue nggak sia-sia ngajarin lu gitu. Bukan lu ngajarin lu kan nanya gue. Ini lu masuk satu sekolahan 10, lu daftar pertama Senin, Selasa Rebo 10 guru mati. Kalau punya murid kayak lu. Oke deh, saya baru nggak tahu kalau gitu. Baru tahu. Oke deh, Pi. Iya ya. Oke. Oke, makasih Yuk, sama-sama. atas ilmunya Ya. yang sudah saya kasih ke Anda dan Anda bisa menjabarkan gitu. Selalu deh. Ya, jadi jangan pelit sama ilmu. Iya. Ya kan? Siap. Karena ilmu kita nyolong ilmu itu gak dosa. Oh iya. Iya, Benar. Kita ngomong. tuntut tak ilmu. Sampai ke negeri Cina. Nah, jauh tuh Pi. Iya jauh negeri Cina, kecuali condet betul. Iya, emang nggak bisa. Nafsu-nafsunya ini. Tuntut ilmu sampai orang Cina kemari nggak bisa. Nggak bisa, jangan. Itu peribahasanya Itu bahasanya mau dulu. Itu juga ya. Tentang ilmu sampai ke negeri Cina. Iya. Jauh ya. Lu pulang deh, tambah tua gua meluk. Lu pulang deh, capek gua meluk. Oke, Pi. Ya, Makasih. Ya siap. Assalamualaikum. Salam. Pi, apa kabar? Tadi kan udah ketemu, ngobrol udah lama. Kondisi deh. Mau dijual. Pak, itu Pak Opi, Ya. istrinya Ini sebelah. biasa. Oh, Istri saya. Biasa Rika. Emang saya udah berapa tahun punya hubungan oh, kandas. gara-gara? Kandas di jalan ini gara-gara soal ayam, Pak. Oh, bisa gitu ya? Saya tadinya kan rambut saya banyak. Gara-gara diceker ayam dia, rambut saya hancur, saya putus sama dia. Ya, tapi mau nggak mau lah. Saya cinta pertama soalnya. Oh, mak ini, namanya siapa ya? Ini Hah? Marini. Nggak sering diajak ke salon apa? Ya, saya bukan nggak mau ajak dia ke salon. Cuma saya kan gara-gara awalnya saya terpaku gara-gara ajak dia ke Ancol. Oh, Dia suka mau ikutin aja orang bule. oh gitu. Iya. Jadi, Jadi saya bilang kalau orang bule pakai bikini bagus. Iya. Nah dia mau pakai bikini. Mandi di Ancol di pasir-pasir. Set. Orang kampung keluar, Pak. wah, Disangka pura-pura nelor. Itu saya trauma. Itu maksudnya. iya dah. Oke, boy. Kayaknya manja ya. Kayaknya manja ya. Manja dia. Manja. Manja banget ya. Ya dia kalau saya disenderin sama dia, saya sih ikhlas aja. Kayak apa itu? Saya merasa seperti disenderin daun pisang kering. Iya. Ya, tapi sering diajak ke salon dong kayak istri kayak gini mah. Iya anjing. Lihat uangnya, Pak. Kalau uangnya mencukupi saya ajak ke salon. Kalau uangnya nggak mencukupi, ya terpaksa saya ajak ke pet shop dia.
Oh. Mandi pasir. Pas pupuk. Iya, iya, iya. mencintai aku? Aku mencintai kamu, seutuhnya mencintai kamu. Aku sayang sama kamu, sangat mencintai. Aku pun udah balik. Nggak pantas ya? Iya. Kayaknya sering diet ya. Dia memang jarang makan nasi, Pak. Oh, jarang makan nasi. Jadi Busa. Tuh. Nah, oke, Pak Obi, makasihnya ya, sama istrinya. Siapa tadi istrinya namanya? Surini.